Ya, mari kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, di antara nikmat kesehatan yang di tengah pandemi ini itu merupakan salah satu yang banyak dicari ya, yang banyak diidam-idamkan, yaitu nikmat sehat. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Jamal. Di sini dalam kesempatan perdana ini ditunjuk oleh rekan-rekan semua sebagai co-host atau co-assistant host untuk acara perdana ini. Dan ini merupakan acara ini bergulir dari awalnya kita coba untuk mendapatkan info-info, akhirnya timbullah suatu ide ini. Mungkin berawal dari teman kita dari Kang Roni Kiat, angkatan 88. Nah, untuk tema kali ini lumayan menarik ya. Jadi yaitu temanya itu ide buket cantik untuk cemilan yang menarik, yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita, Teh Yanti Kurniasi, SMP 1 angkatan 89. Dan juga acara ini juga dimoderatori oleh Nyai Endang, yang juga merupakan praktisi kuliner, yang alhamdulillah beliau juga sudah memiliki beberapa tempat kuliner. Baik, sebelum kita mulai ke acara berikutnya, ini ada susunan acara yang kami sampaikan. Yang pertama itu adalah pembukaan. Ya, tadi kita geser sedikit menjadi ke jam 9.15. Kemudian pembacaan visi gerakan beli produk teman, menyampaikan riwayat moderator. Terus moderator nanti akan setelah itu langsung dipimpin oleh moderator sampai acara selesai yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian kembali lagi ke saya, yaitu closing statement. Diperkirakan acara ini selesai sampai dengan sekitar jam 10.30-an, insya Allah, kalau interaktif ya. Baik, dalam kesempatan ini juga terima kasih kehadirannya kepada rekan-rekan semua, khususnya kepada Kang Erwin Subarka yang mewakili Angkatan 88, pengurus alumni Angkatan 88. Mohon sebagai pembuka kami berikan kata sambutannya, Kang. Jadi kehormatan buat kita juga ini Kang Erwin bisa mewakili kita Angkatan 88 sebagai pengurus alumni. Silakan Kang Erwin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salam dan selawat semoga terus curah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat juga kita pengikutnya. Suatu kebanggaan bagi saya, bagi kami, saya mewakili pengurus bisa berada di tengah-tengah orang-orang hebat yang ada di grup ini. Kebanggaan luar biasa, berada di tengah-tengah para pengusaha. Ada pengusaha kuliner, ada pengusaha dan segala macamnya. Saya mewakili ketua alumni Bapak Zulkifli yang beliau berhalangan, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua atas acara kegiatan ini. Wabil khusus kepada inisiator Kang Haji Roni, dan juga salam hormat kami semua kepada moderator Ibu Endang yang praktisi kuliner, yang pasti lidahnya sangat luar biasa ya, praktisi kuliner, udah menjajal berbagai makanan untuk yang mencicipi. Dan juga hormat kami kepada co-host Bang Jamalulai
sebagai praktisi telekomunikasi dan juga peternakan, luar biasa. Dari komunikasi berlari ke peternakan. Juga salam hormat kami untuk narasumber nantinya, Neng Yanti Kurniasi, reseller Tiga Raksa dan juga sebagai penggiat usaha rumahan ya. Baik teman-teman semua, sekali lagi kebanggaan bagi saya untuk berada di tengah-tengah teman-teman di era saat ini ya, bahwa kategori teman-teman semua ini adalah sebagai UKM gitu ya, usaha mikro kecil yang memang menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Hampir 97% perekonomian Indonesia dipegang oleh UKM, usaha mikro kecil. Pada zaman tahun 1997-98 di era Indonesia terkena dampak krisis di mana perusahaan-perusahaan besar mengalami masalah dan kolab, hanya UKM yang bertahan tetap berdiri tegak di tengah-tengah krisis tersebut. Ini dikarenakan memang UKM sedikit unik ya, karena bahan baku mereka ada lokal dan mereka juga tidak tergantung dari barang-barang impor, sehingga pada saat terjadi krisis mereka tidak terkena krisis. Namun saat ini krisisnya berbeda ya, bukan hanya ekonomi, tapi masalah kesehatan, yaitu pandemi coronavirus corona ya, sehingga semua juga terkena dampaknya. Dan yang paling terpukul tentu dampaknya adalah dari sisi UMKM ini ya, sangat terpukul. Kalau dulu industri besar, sekarang adalah industri UMKM juga demikian terkena dampak dari kegiatan ini. Dan teman-teman sangat luar biasa, di tengah orang-orang mencari pekerjaan, teman-teman malah membuka lapangan pekerjaan. Jadi sangat luar biasa. Nah, teman-teman yang saya hormati, kalau bicara UMKM, tentunya di tengah revolusi industri 4.0, di tengah digital ya, era digital saat ini yang lebih sederhana digital, sepertinya banyak tantangan tentu yang dihadapi oleh usaha-usaha yang teman-teman lakukan di sini ya. Kalau saya mencatat ada beberapa permasalahan dari permasalahan tersebut, yaitu seperti 3P lah gitu ya, produk, price, dan promotion. Produk, bagaimana teman-teman harus mengemas produk tersebut sehingga dapat menarik, hingga dapat berkualitas, sehingga dapat masing-masing konsumen bisa menikmati dan mencari produk tersebut. Lalu price, bagaimana teman-teman dapat memberikan harga yang kompetitif tentunya. Kita tuh bisa memakai metode Cina gitu, sehingga Cina itu cukup bagus dalam price. Dia awal-awal tidak mengharapkan keuntungan yang besar, yang penting pelanggannya cukup banyak. Suatu saat dia naikkan, pelanggan itu sudah hatinya sudah tertarik, sudah tertaut, sehingga apapun yang dinaikkan dia diam saja. Kadang-kala pengusaha Indonesia pertama kali menjual ingin keuntungannya besar dengan harga yang cukup tinggi, sehingga orang hanya membeli sekali, itu orang akan berlari karena harganya mahal. Dan berikut adalah promotion, yaitu bagaimana kita bisa mempromosikan usaha-usaha kita di tengah era digital seperti ini. Dan salah satu kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat baik dalam mempromosikan usaha-usaha kita, usaha-usaha teman-teman semua. Teman-teman yang saya hormati, di era digital ini tentu tantangan terbesar daripada kegiatan kita adalah kemampuan daripada UKM beradaptasi dengan teknologi. Ya, memang benar banyak teman-teman UKM sudah menggunakan sistem online, yaitu berbasis online komputer, tetapi masih banyak juga teman-teman UMK kita yang masih berdagang secara online. Kan hal ini sudah berdagang secara konvensional sudah tidak efektif teman-teman semua, karena sudah eranya memang seperti ini digital. Mengapa demikian? Karena memang usaha UKM itu didominasi oleh generasi X ya. Generasi X seperti kita nih ya, generasi X ya, yang lahir tahun 65 sampai 80, yang sebagian besar mungkin masih banyak yang gagap teknologi, sehingga begitu era digitalisasi datang, kita cukup tergagap dan tidak mampu mengikuti itu. Nah, kegiatan seperti inilah, kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti ini, sharing informasi, sharing ilmu sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua. Teman-teman yang saya hormati, salah satu dari usaha kita membantu UKM adalah benar apa yang disampaikan oleh Bang Jamal dan juga teman-teman inisiator Bang Roni, bahwa salah satu bagi media kita membantu UKM, termasuk UKM teman-teman kita semua, adalah yaitu belanja di warung tetangga atau belanja produk teman. Itu salah satu cara yang sangat jitu teman-teman semua. Bagaimana kita bisa membangkitkan perekonomian dengan belanja di warung tetangga, belanja produk teman. Jadi jangan terus kita belanja di mall, belanja di supermarket yang memang sudah sangat besar dan sudah stabil, sementara teman-teman kita kondisinya tentunya
kadang menurun, kadang menaik, maka peran kita dalam belanja produk teman dan juga belanja di warung tangga sangatlah penting. Dan teman-teman, pada hari ini tentu kita akan sama-sama simak nantinya apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Dan kalau kita dalam berusaha tentu tidak bisa melihat seorang yang berhasil, karena tentu awalnya mereka tentu akan mengalami kesulitan dan pasang surut ya. Seperti mungkin nanti narasumber kita reseller 3 raksa. Mungkin dia mulanya nggak dari reseller 3 raksa, mulai dari 1 raksa, 2 raksa, sampai 3 raksa. Seperti itu ya. Jadi sekarang udah 3 dia tuh. Mungkin awalnya dari 1, mungkin 3 raksa itu ya. Seperti itu. Jadi sangat luar biasa. Mari nanti sama-sama kita simak teman-teman semua. Dan saya harapkan teman terus semangat, istiqomah dalam berusaha, jangan pantang menyerah. Jadikanlah segala macam hambatan itu menjadi tantangan kita untuk terus maju dan terus berkembang. Dan teruslah bina hubungan dan berbagi informasi sehingga kita dapat berbagi ilmu dan juga dapat mempromosikan produk-produk kita. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat dan semoga Allah meridhoi apa yang telah kita lakukan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kang Erwin. Terus terang jauh dari harapan saya yang tadi kata-kata sambutannya, yang juga untuk sekaligus untuk memotivasi kita semua ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa Kang Erwin ini beliau bekerja di Biro Pusat Statistik ya. Jadi insya Allah paham sekali akan data-data informasi. Dan mungkin juga nanti di kemudian hari kita juga bisa untuk meminta beliau untuk bolehlah sedikit memaparkan trennya untuk yang berkembang saat ini itu apa segala macam yang berkaitan dengan gerakan kita ini. Baik, sekali lagi terima kasih Kang Erwin. Kita juga banggalah punya Kang Erwin yang benar-benar yang menjadikan motivator di antara kita ini. Baik, acara berikutnya sebelum kita mulai, saya sampaikan tentang tata cara online sharing ini, seperti yang ada di layar, bahwa sharing session ini akan dibuka dan ditutup oleh saya sebagai co-host. Kemudian moderator akan memandu agenda utama dengan narasumber. Yang ketiga, peserta diharapkan memposisikan mute suara, dan alhamdulillah sudah di unmute ya, sudah di mute. Sesi pemaparan narasumber kurang lebih 45 menit dan 30 menit sesi diskusi tanya jawab. Kemudian sesi tanya jawab atas izin moderator, peserta boleh mengaktifkan suara. Nomor 6, menu chat dalam Zoom dapat dimanfaatkan untuk komunikasi antar peserta dan juga dengan moderator serta co-host untuk catatan, usulan, pertanyaan tertulis. Yang ketujuh, saya sebagai co-host akan melakukan rekam atas sharing session ini dan sudah kita lakukan untuk rekaman ini. Baik, untuk acara berikutnya adalah kenapa timbul gerakan ini gitu kan. Dan juga memang tadi sudah disinggung juga oleh Kang Erwin gitu kan, pada tahun 98 ketika krisis pertama kali menyerang Indonesia, itu semua perusahaan-perusahaan besar konglomerat itu berantakan gitu kan. Dan juga sekarang ini sebenarnya juga dalam masa pandemi ini juga tidak kalah hebatnya gitu kan. Makanya salah satu yang melatar belakangi gerakan ini adalah pandemik yang kita alami dengan diberlakukannya PSBB, dan sisi PSBB menimbulkan dampak ekonomi yang menurun di kalangan masyarakat pada umumnya. Dan saya juga sebagai pribadi juga mengalami dampak tersebut gitu kan. Nah, dengan adanya gerakan teman inilah insya Allah kita tuh bisa bertahan. Terus visi yang kedua itu adalah situasi ini mendorong kita untuk lebih kreatif. Ini kan lagi dalam rangka untuk mencari solusi saat ini dan untuk jangka panjangnya. Dan juga networking yang kita bangun itu dari teman-teman terdekat dulu untuk bisa menggerakkan roda perekonomian di antara kita. Baik, yang berikutnya lagi. Next, slide-nya lagi.
Oke. Nah, di sini dalam kesempatan ini sebelum kita mulai ke narasumber sedikit ya, karena di sini ada lumayan banyak ya, ada sekitar 32 produk dari teman-teman kita. Mungkin sebelum kita mulai ya, boleh kita sedikit memperkenalkan produk-produknya, Bang Ojim? Mungkin 10 set pertama dulu. 10 ya. Ya, siap. Nah, jadi mohon disabar Ibu narasumber ya, dan Ibu moderator. Nah, ya ini akan kami sampaikan produk-produk dari teman-teman kita, khususnya alumni SMP 1. Yang pertama itu adalah kusen dan pintu aluminium maupun dari kayu yang dibuat oleh Kang Yahya. Dan salah satunya alhamdulillah sudah dipesan, dan kemudian juga ini ada beberapa kitchen set juga alhamdulillah dari hasil jaringan yang gerakan ini sudah beberapa kali Kang Yahya mendapatkan orderan ya. Ya, next-nya. Ya, ini salah satu usaha sebagai alternatif, yaitu peternakan. Dan alhamdulillah atas bantuan rekan-rekan semua, saya pribadi itu bisa bertahan, khususnya untuk pada saat menjelang Idul Fitri kemarin itu, ya alhamdulillah dengan bantuan teman-teman saya berasa sekali gitu, jaringan ini tuh benar-benar sangat membantu gitu loh. Dan intinya saya bisa baju lebaran lah buat anak-anak. Oke, next Bang Ojim. Nah, ini Kang Sobar yang selalu aktif di grup, yang selalu menawarkan paket wisatanya, terutama untuk wisata domestik ya. Oke, next Bang Ojim. Nah, ini adalah catering makanan snack. Mungkin nanti juga Mbak Herna bisa menghubungi Ibu Diana yang pada saat ini sedang membuka istilahnya tender ya untuk supply snack atau catering di kantornya di TVRI. Oke. Wah, ini murah ya. Oke. Nah, ini salah satu produk dari narasumber kita berupa flowers and coco bouquet. Ada nggak cuma bunga, tapi juga di sini juga ada makanan, ya ada berupa coklat, ya kan, ya, lumayan kreatif idenya. Mungkin nanti sebagai salah satu narasumber ini yang akan kita tampilkan dari. Oke, nah persembahan juga dari angkatan 89 Jeng Linda, spesialisasi di food photograph. Salah satu yang mendukung usaha online itu ya seperti ini gitu kan. Gimana caranya itu mengambil objek yang menarik untuk dipasarkan. Oke, next-nya Jeng Wida angkatan 88 juga dengan kue-kue keringnya, khususnya untuk donat. Di sini ada kue-kue kering untuk Lebaran ya, kayak nastar, kue stengel, putu salju dan lain-lain. Dan juga di sini ada catering, ya lunchbox seperti itu. Oke. Ada yang kalau dan camping. Juga, nah ini sebelumnya dari Kang Yana dengan cake and food. Oh, Masya Allah cantik ya kuenya. Kang Yana sehat-sehat dan bisa gabung lagi sebagai narasumber dia akan datang ya Kang ya. Oke, mungkin saat ini pengenalan produk sampai di sini dulu. Ya, selanjutnya kita akan beralih ke sesi berikutnya, ya, yaitu ke acara akan kami sampaikan ke moderator. Mungkin sedikit saya perkenalkan ke Ibu moderator kita ini.
Beliau adalah namanya Endang, angkatan 88. Selain sebagai ibu rumah tangga, Kalau ada yang mau ke toilet. punya kesibukan sendiri di di kegiatan kampus di Universitas Pancasila, dan juga memiliki beberapa tempat rumah makan. Dan alhamdulillah, meskipun beberapa rumah makannya, beberapa pernah sempat buat kafe, tapi karena memang pandemik ini akhirnya tidak bisa bertahan ya Bu Endang ya. Jadi tapi tetap beberapa tempat makan itu memang sampai saat ini bertahan gitu. Jadi semoga Jeng Endang dan keluarga diberikan kesehatan, supaya bisa untuk eksis di dunia kuliner. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Jeng Endang untuk memulai acara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada co-host. Baiklah, teman-teman semua, peserta sharing session sekalian, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian cara membuat buket dari pemateri. Setelah pemaparan materi, nanti kita ada acara sesi tanya-jawab dan diskusi. Namun sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman sekalian semua yang kebetulan bisa meluangkan waktu untuk mengikuti acara session sharing pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, tadi sharing session pada hari ini adalah mengambil tema ide buket cantik untuk camilan yang menarik. Untuk itu kita membutuhkan informasi yang dan menyamakan persepsi tentang cara membuat berbagai buket. Dan inilah yang kita harapkan dari acara session sharing ini. Semoga bisa ada manfaat yang bisa diambil dari acara ini. Dan sebelum saya mulai ke acara selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Acara sharing session yang sangat penting ini diikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan, informasi yang akan bisa kita pahami jika ada diskusi yang efektif nantinya setelah narasumber menyampaikan materinya, sehingga saya harap seluruh peserta dan teman-teman sharing session bisa mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya, saya akan sampaikan beberapa ketentuan pada acara sharing session ini. Penyampaian materi untuk acara ide buket cantik untuk camilan ini kami berikan waktu 45 menit. Dengan sesi tanya-jawab nanti 30 menit. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Sesi tanya-jawab akan dibuka setelah penyampaian materi selesai. Selanjutnya kami persilahkan kepada Mbak Yanti Kurniasi sebagai pemateri atau narasumber untuk menyampaikan materinya. Oh, sebelum masuk sesi itu, ini ada riwayat narasumber. Ibu Yanti itu adalah seorang ibu rumah tangga, legenda wisata Cibubur nih lokasi Rumah. tinggalnya ya. Memiliki 3 anak, hobinya masak, cocok nih sama saya, dan bikin cemilan untuk keluarga. Kegiatannya ligo, tahsin, reseller 3 rasa, bikin pesanan buket bunga dan snack, bikin pesanan bandeng isi, aneka pasta panggang, roti, risol, dan buah salad. Untuk selanjutnya bisa dilihat IG-nya, kalau ada yang tertarik bisa langsung, mungkin bisa dimasukin nomor handphone kali ya nantinya. Ya, betul. Oke.
Selanjutnya langsung aja saya kembalikan lagi ke Mbak Yanti Kurniasi untuk menyampaikan materi sharing session pagi ini. Silakan Mbak Yanti. Mbak Yanti di mute kali. Di mute ya. Yantinya Mas. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu pagi ini. Singkat aja, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi ide lah ya. Kalau ilmu mungkin yang lain juga banyak yang punya ilmu, tapi ya mudah-mudahan apa yang saya bagi pagi ini bisa manfaat jadi ide untuk teman-teman semuanya yang laki-laki buat ide istrinya atau putra-putrinya yang sudah beranjak dewasa untuk mengisi kegiatan seperti itu. Langsung aja ditutup ininya, videonya ditutup. Langsung aja ke videonya ya, Jin. Ya, sebentar loh. Lama. Siap. Bentar ya, ini ada. Ya. Sambil terus disampaikan dulu. Ini lagi nyari link. Wah, tak lihat giginya enggak? Mohon maaf. Ya, sebentar ya. Sebentar. Apa yang saya mau sharing udah saya bikin di video. Jadi nanti di situ udah ada semuanya sih. Okay. Insya Allah lancar semuanya. Amin. Oke. Wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah terlihat? Sudah. Suaranya aja Kong. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti dari angkatan 89. Hari ini saya dikasih kesempatan untuk berbagi buat teman-teman di rumah semuanya. Awalnya sih saya sebenarnya jadi bikin hand bouquet bunga. Ide ke makanan itu pas saat mau ada wisuda SMP, teman saya minta, tapi dia anaknya laki-laki, terus dia bingung, masa sih mau dikasih bunga, gimana kalau diisi makanan. Dari situ alhamdulillah terus macam-macam sih, ada kadang ulang tahun itu mereka minta tolong saya untuk bikin choco bouquet karena dominannya biasanya coklat, tapi sebenarnya isinya sih bisa macam-macam, tergantung budget dari yang pesan atau tergantung kita sih sebenarnya mau kasih apa, mau kasih ide apa untuk yang pesan. Hari ini saya sih mau berbagi dengan camilan yang murah meriah lah ya, nggak usah yang mahal, tapi dikemas sama kita kemas supaya jadi cantik, atau kalau memang bisa dijual ya jadi punya daya jual yang ya lumayan lah untuk jajan buat ngopi-ngopi hasilnya. Udah nggak lama-lama deh, saya ini aja ya langsung ya. Alat-alat yang dibutuhin. Ini di sini saya punya hand wrapping wrapping paper. Kalau semuanya ini karena saya biasa floris ya, jadi punya wrapping paper ini. Kalau memang nggak ada di rumah, ini bisa diganti dengan bungkus kado. Terserah mau yang polos atau yang bermotif, atau bisa juga pakai kertas minyak. Nah, ini juga sama. Ini kertas tisu. Ini juga bisa diganti dengan kertas warna ya, yang seperti itu. Bebas lah sebenarnya sih, ini ide kita aja ya, kreativitas kita. Bisa diganti, yang pasti sih nggak harus seperti ini. Terus yang pasti pita-pita
kita juga bebas lah. Ini kalau mau pakai kartu, kalau sebenarnya ini kita rencana kita mau kasih ke seseorang atau ke anak kita atau ke anaknya temen. Kemarin ada beberapa juga temen yang anaknya sunatan minta dibuatin coklat-coklat kayak gini. Ini tongkatnya, ini bentuk kartu-kartu. Nah, ini sama ini buat kita. Terus di sini ada tali. Tali ini bisa kalau nggak punya, kalau nggak ada di rumah bisa diganti sama isolasi ya. Oke. Terus apa ini namanya, lem tembak ya. Lem tembak juga kalau nggak ada nggak apa-apa, bisa diganti isolasi juga. Kalau ada bunga-bunga kering bisa pakai untuk hiasan-hiasan atau bunga plastik boleh, nggak pun nggak apa-apa. Ini cuma ini aja ya, sekedar sedikit ide. Terusnya lagi tusuk sate. Nah, tusuk sate ini kan untuk kita tempelin ya, punya di rumah nggak ada tusuk sate, itu bisa diganti pakai dus bekas. Dus bekasnya itu digunting, kita potong sesuai dengan kita mau bikin modelnya gimana nih, buketnya seperti itu. Nah, jadi nanti si makanan-makanan ini bisa ditempel di dusnya itu. Kalau saya pakai ini, pakai tusuk sate, karena saya nanti mau pakai oasis. Oh, oasisnya lupa. Ini oasisnya ataupun ini biasa dipakai sih buat bunga ya. Kenapa saya suka pakai ini? Karena selain memang saya persediaan untuk bunga, dan kadang juga makanan-makanan ini, snack-snack ini tuh suka ada yang minta pakai bunga segar juga. Nah, di oasis jadi saya sekalian masukin ke oasis batang-batang bunganya itu. Kalau tidak ada oasis, itu bisa pilihannya tadi diganti dengan kardus bekas, atau bisa juga styrofoam yang agak tebal. Gitu. Nah, ini udah. Nah, ini snack-snacknya. Saya sih snack-snacknya ya camilan-camilan yang murah meriah lah. Oke, ini bahan-bahannya. Nanti saya mulai ininya apa sih, tahapan-tahapannya apa dulu nih. Ini foamnya dipotong. Saya potong ukuran kurang lebih berapa ya? Sekitar 1,5 cm mungkin ya. Tergantung banyaknya ini sih. Tapi nggak bisa besar-besar banget. Terusnya ini juga udah saya tempel. Oke, ini. Nah, sekarang kita mulai ya. Ini saya bungkus pakai krim wrap ini supaya bisa ditempel di sini, karena ini kan bahannya plastik. Kalau nggak ditempel pakai krim wrap gini, dia nggak akan bisa. Oh ya, ini kertas tisunya saya potong kecil. Ini fungsinya bisa untuk ini kan, ini kecil ya, kan polos. Biar nggak polos banget, nanti saya kasih hiasan. Jadi seperti bunga lah, saya kasih kelopak. Ya, ini kita lipat 4, bolongin ininya. Kita bisa masukin ke sini. Seperti itu. Terlalu polos aja sih intinya. Semua kayak kecil, kayak cup-cup, permen, atau kalau sama pakai cepat Ferrero ya, Coca tuh, itu juga bisa pakai ini. Kita buat hiasan lagi supaya nggak terlalu. Ini juga nanti bisa dipakein atau bisa pakai pita. Oke, ini saya kerjain dulu ya. Tutup biar.
Nah, ini sudah kita susun ya. Nyusunnya sih bebas aja. Paling nanti diatur-atur warna sama apa sih besar kecilnya, tinggi rendahnya juga. Kalau memang ada yang khawatir dia jatuh, bisa Goreng lagi, dikeluarin. kita kasih solasi aja. Goyang-goyang. Kita lipat, kita tutup seperti ini. Ini kasih susunya. Oke. Fungsinya untuk nutupin supaya ini enggak kelihatan si batang-batangnya ini ya, si apa tusukan kelihatan. Ini juga bebas aja sih, kita mau berkreasi seperti apa, intinya buat nutupin. Makanya bisa pakai kertas apa yang kertas warna itu yang zaman bahula itu. Nah itu juga bisa pakai kertas itu kalau nggak ada kertas tisu gini. Kita tutup kayak gini nantinya supaya nggak terlalu kelihatan. Oke, rapin dulu ya. Rapin paper yang warna biru tua itu saya bagi dua, jadi taruh di kanan kiri, terus sisanya saya taruh di sini buat tutupin. Ini pitanya bebas aja sih, pitanya mau gimana biasa aja. Terus ini kartunya, udah simpel, jadi cantik kan? Oke teman-teman, ini sedikit sharing idenya aja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Atau kalau semuanya nanti ada yang masih mau ditanya, boleh japri aku, ada nomornya di WA. Kalau semuanya udah paham, gampang sih sebenarnya kalau udah sekali dua kali ngerjain, nanti juga ini sendiri apa sih namanya lemes sendiri ya tangannya, jadi nonton-nontonnya juga ini. Terus ide juga bakal banyak bermunculan kalau memang sudah nyoba sekali dua kali, itu nanti ada ide apa itu kreativitas masing-masing lah. Intinya saya sudah di sini hanya sharing aja gimana cara apa mengisi waktu luang di rumah, atau juga bisa apa sih dari hobi atau dari iseng-iseng ya bisa manfaat lah, paling tidak bisa menghasilkan kan lumayan ya. Demikian ide kreatif apa ya, bukan cantik lupa namanya, temanya lupa, pokoknya demikian kreatif saya hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, silakan narasumber. Ya, alhamdulillah. Itu sedikit yang bisa saya bagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada teman-teman yang mau tanya-tanya, monggo, mudah-mudahan bisa bantu jawab. Oke.
Oke. Terima kasih kepada Mbak Yanti atas paparannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, terima kasih atas paparannya yang begitu menarik. Biasanya kan kita buket itu cuman taunya bunga aja gitu ya. Sekarang ini udah ada variasi dari cemilan atau makanan kesukaan anak-anak. Saya kebetulan memang bekerja di arenanya atau kampus gitu ya. Jadi memang sering suka lihat mahasiswa kalau yudisium atau dia lulus wisuda itu pasti dia kasih temennya untuk buket makanan seperti ini. Jadi bisa langsung dinikmatin, bisa langsung dimakan. Tapi sebelumnya memang ada sesi foto-foto gitu. Jadi benar-benar sangat menarik. Nah, terima kasih Mbak Yanti. Sama-sama Bu Endang. Untuk selanjutnya, yaitu acara sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi untuk audiens atau peserta sharing session, saya persilahkan untuk bertanya dan silakan untuk menyebutkan nama atau angkatannya ya, karena kita kebetulan bernaung di alumni SMP 1 yang sekarang menjadi SMP 7. Jadi pertanyaannya bisa diajukan secara singkat, padat, namun jelas. Jadi kami persilakan untuk teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan. Saya boleh nanya nggak? Saya. Bangga. Oke. Silakan Kang Ojim. Boleh ya? Langsung ya. Karena tadi disebut Neng Yanti, Neng ya? Iya. Disebut Neng Yanti. Suaranya kecil Bang Ojim. Suaranya kecil, Jim. Oh, maaf. Grogi? Maaf. Nah, alhamdulillah. Udah ya, cukup ya. Gue lagi dikirimin buket ya. Deg-degan ya. Jadi, saya ingin menanya kepada Neng Yanti ya. Karena tadi Kang Erwin menyampaikan dengan awalan Neng, ya saya juga Neng juga. Tentu kalau misalnya produk itu kan ada yang high, middle, sama katakanlah yang inilah ya, yang standar gitu ya. Nah kalau lihat dari situ sebetulnya ada nggak sih klasifikasinya produknya Neng Yanti ini dalam hal ini gitu? Silakan. Itu aja sih. Makasih Mbak Endang. Oke. Kesempatannya. Langsung ditampung dulu atau jawab aja. Gimana? Langsung dijawab ya Mbak Yanti. Jawab aja ya. Silakan Mbak Yanti. Ya, makasih Jim pertanyaannya. Untuk budget ya jatuhnya ya kayak gitu. Itu Yanti biasa bikin itu disesuaikan, kan selama ini awal tuh dulu kayak bunga itu kan identik dengan mahal. Nah saya mau menghilangkan identik bunga itu harus mahal. Karena kan sebenarnya bunga itu macam-macam ya, bisa harganya macam-macam. Itu gimana tinggal kita ngemasnya aja. Nah sama dengan si snack ini, nanti juga nggak langsung harus sekian budgetnya, nggak. Tapi yang dilempar lagi ke yang pesan ada budget berapa gitu dan maunya seperti apa. Jadi kayak lebih ke kayak memilih camilan. Kayak kemarin tuh ada salah satu, alhamdulillah istrinya Irfan Hakim udah beberapa kali pesan sama Yanti. Terus ada anak istrinya dari siapa ini pembawa acara waktu itu, Alvito Dianova. Nah itu pas yang ditanya budget sih biasa, terus camilan kesukaan anaknya apa, yang lebih ke situ. Jadi kalau kita dapat sesuatu yang kita suka kan beda ya rasanya ya, bukan harus mahal tapi ininya lah perhatiannya itu kan beda. Nah itu kayak yang kayak gitu sih yang dia lebih tanya ke yang mau pesan budgetnya ada berapa dan kesukaan anaknya apa. Terus mau pakai bunga atau enggak. Kalau semuanya pakai bunga segar itu memang jadi naik ininya. Kadang ada yang aku minta mawar warna khusus, warna apa. Nah itu disesuaikan aja sih, nanti sih enggak yang harus sekian enggak. Kalau yang paling mahal yang pernah Yanti buat untuk buket itu sekitar 650.000. Itu memang dia minta coklat luar semua. Terus bunganya pun dia minta bunga mawar yang import. Terus bunga-bunga import lah rata-rata. Nah, itu ya Yanti sesuaikan. Karena ya Yanti bilang budget. Yanti tanya dulu. Pertama Yanti tanya budget. Budgetnya berapa?
sekian, maunya ada apa aja, gini. Oh ya udah nanti baru nanti. Itu aja sih, nggak yang langsung harus mahal gitu, nggak. Ya. Termohon ya penjelasan. Sami. Jadi Makasih, sudah menjawab ya Kang Ojim? Sudah, alhamdulillah Jeng Endang. Makasih ya. Jadi budgetnya berapa aja? Jadi kalau Kang Ojim mau ngasih lasanya di dalam bucket gitu, boleh lah. Nah, itu bisa. Itu ada bisa juga. Jadi kayak mamanya di sini ada teman-teman yang punya kue-kue betul. atau apa. Itu Yanti pernah bikin juga. Jadi dibikin pakai namanya bloom box. Itu kita taruh di box, makanannya. Sekelilingnya itu kita kasih bunga. Atau dikasih cemilan-cemilan lain yang matching lah sama itu. Jadi boleh kalau ada yang mau kerjasama yang jago-jago bikin makanan, mau kerjasama di packing itu caleg-caleg aja ya. Jadi bisa tuh Kang Ojim. Jadi tadi bebeknya di packingnya biar menarik. Bebek bisa. Rasanya di packing biar lebih menarik. Iya. Jadi kerupuk kulitnya Kang Giri juga menjawab. bisa. Sudah cukup menjawab atau masih penasaran nih Kang Ojim? Iya. Iya. Itu ada pertanyaan lanjutan tuh kayaknya tuh dari Aulia tuh di teks chat tuh Jeng Endang. Oke. Gimana ya? Di Jeng Endang ada chat pertanyaan. Oke. Pertanyaan dari Aulia. Pengiriman bisa kemana aja? Aduh, saya buka dulu nih Kang Ojim. Bisa bantu Kang Ojim? Ya, situ ada pengirim. Pertanyaannya sih. Iya, pengirimannya bisa kemana aja. Kalau misalnya mau pesen, entah bisa kan bisa buat mertua, bisa buat apa, klien atau calon mantu gitu ya. Lah pokoknya itu bisa diantar kemana aja. Ada ininya nggak gitu? Maksudnya ongkirnya atau apanya gitu. Ya. Silakan langsung Mbak Yanti. Di unmute dulu Jim. Saha? Yanti. Oh, Mbak Yantinya di mute. Oke. Mbak Yanti sendiri. Yang Yanti sendiri yang mute. Nah, silakan. Pak Ojim bisa buka harusnya. Oh iya nih. Sok. Aku yang ngomong. Siap. Udah. Jadi tolong diulang Mbak Yanti. Tadi Mbak Yanti posisinya mute pas nerangin. Jadi pengiriman bisa kemana aja. Terus mengenai biaya ongkir itu dikenakannya tuh ke apa penerima atau Mbak Yanti. Silakan Mbak Yanti. Selama ini kalau pengiriman alhamdulillah paling jauh itu masih daerah Cempaka Putih. Itu ongkir sekitar waktu itu 50 ya. 50 sampai 75 tergantung ininya juga sih. Kalau semuanya pesennya banyak ya nanti juga enggak ini, tapi kalau cuma satu ya sekarang pilihan banyak sih ya. Pilihan ada pakai Gosen ya, pakai Gosen juga bisa. Cuman ya balik lagi kalau semuanya itu tergantung ininya sih, tergantung pemesannya. Kalau yang pasti itu dikenakan ke pemesan. Nanti yang kita tahu ada ongkirnya lagi. Seperti itu. Jadi Mbak Yanti. Makasih Lia. Mbak Lia, Mbak Aulia. Jadi sudah menjawab ya Mbak ya? Alhamdulillah sudah, terima kasih. Nuhun Li. Boleh tanya? Ya, sukses ya, sukses. Amin, nuhun. Boleh? Okay. Oh, co-host ini kayak mau nanya nih co-host. Boleh tanya nih. Aduh, deg-degan nih. Ya susah-susah ya. Oke. Itu kan katakan itu kan ada dari harga itu kan berarti kan istilahnya custom ya, tergantung daripada permintaan customer ya. Nah, kalau saya sih ngeliat pekerjaan ini sebenarnya sih butuh seni, ya kan? Nah, itu kira-kira kalau dilihat dari profit ya, saya nggak nyebutin angka, tapi dari persentasenya itu gimana sih? Memang menjanjikan kah atau memang selama ini gimana dari sisi profit?
Profit. Ada yang mau modalin kayaknya nih nanyain profit. Oh, nanya. Siapa tahu aja kan nanti kita bisa ini kan belajar dulu kayak Yanti gitu kan. Mangga. Kalau profit sih ya alhamdulillah, mungkin karena ini kan apa sih namanya, ini kan occasion ya, jadi nggak yang terus rutin ada, tapi kalau pas ada momen-momen kayak kemarin momen wisuda kayak gitu ya lumayan lah, sekali ada momen seperti itu profitnya ya berasa lah gitu, nggak yang maksudnya capeknya itu kebayar. Terus juga kalau ide gitu kan kalau udah biasa kan akhirnya jalan sendiri, jadi nggak yang mikirnya nggak terlalu lama gitu. Yang penting ya semuanya udah memang kayak model-model, kecuali kalau semuanya udah campur bunga ya. Kalau udah campur bunga itu makanya agak lebih mahal karena memang di situ effortnya lumayan. Apalagi kalau udah bunga dengan minta bunga yang model Casablanca atau mawar yang ini, terus belum lagi makanannya segala macam. Nah itu effortnya yang gede ya, otomatis di situ juga nanti naikin ininya pasnya agak lumayan, paling tidak ya kebayar lah semuanya gitu. Kalau menjanjikan ya insya Allah sih semua kalau dijalanin dengan serius yang menjanjikan. Selama ini kan nanti kan nggak punya medsos, jadi hanya main di WA aja, di status atau jadi dari teman ke teman. Sampai akhirnya kemarin dibuatin IG untuk jualan, ya alhamdulillah sih dari situ banyak ya. Awal-awal kan masih seputaran Lab School Cibubur, sampai akhirnya ya itu udah ke sekolah Nizamia, Lab School Rawamangun, Kebayoran. Alhamdulillah sih udah yang jadi dari teman ke teman sih, cuma lewat IG itu, lewat medsos itu memang sebenarnya menjanjikan. Nah, Yanti tuh belum main di situ. Jadi kalau dibilang masih inilah masih lingkupnya masih terlalu kecil, jadi ya otomatis ininya juga masih nggak yang maksudnya pendapatannya segala macam ini juga yang ya lumayan. Nah, berarti nanti cocok tuh dengan moderator tuh yang untuk lingkup kecil ini ya. Kalau menjanjikan pasti ya, insya Allah menjanjikan lah. Semua juga kalau serius, bukan ke host ya? Oh nggak mungkin kambingnya dipindah dikembangin ya? Susah Mal. Kalau kerbau di packing susah Mal. Susah di packingnya. Bisa kepala kerbau kita kipitain kan, kasih buke gitu kan keren. Kasih bunga Kamboja. Bali. Yang suka ngomong kepala mah suka agak-agak gatel. Oke, sembari santai, sembari bercanda, jadi biar nggak jangan tegang-tegang ya. Biar nggak bete. Gitu sih sebenarnya. Siap. Jadi, Oke, udah kejawab, Bapak Jamal? Ya. Sudah. Boleh lagi tanya lagi nggak? Alamat rumah. Ya, alamat rumah. Buat ngirim itu. Nah itu ada ilmunya nggak sih, Maksud ada dari mana bisa apa memang otodidak atau memang ada belajarnya gitu? Kenapa nih, sorry? Suaranya? Oke, itu ada belajar istilahnya dari mana? Memang dari otodidak atau memang kelihatan sih memang sih itu seperti ini ya. Jadi sama halnya seperti kita dikasih kowas sama chat sama itu gitu kan. Kalau kita doang orang biasa kan pasti tidak menghasilkan karya yang bagus gitu. Itu ada unsur seninya gitu loh. Nah, maksudnya itu belajar dari mana gitu loh? Kalau apa memang ada khusus menyediakan? Belajar itu awal kan bunga. Dulu waktu bunga itu kan Yanti memang sempat belajar khusus lah ya, floris. Di sana kan belajar floris itu dari mulai bunga yang biasa sampai ke hand bouquet kan. Nah, dari situ aja sih belajarnya. Jadi learning by doing, dan gitu sekarang juga kan banyak dimudahkan ya di
media sosial kita bisa lihat. Nah, ya bermunculan lah ide yang seperti itu. Gitu. Mungkin teman-teman juga sebenarnya sih bisa lah dengan mudah mencari di YouTube atau apa. Di sini juga makanya yang saya bilang nanti hanya sekedar sedikit sharing aja. Mungkin kalau semuanya ada yang mau lebih expert lagi, ya banyak bisa hunting di YouTube. Kalau Yanti sih berawal dari bunga. Bikin hand bouquet, terus diselip-selipin coklat-coklat kecil. Awalnya sih gitu aja. Itu sampai akhirnya karena banyak teman-teman yang anaknya cowok pada bilang, ya jangan pakai bunga dong. Kalau makanan semua bisa nggak? Ya udah dari situ Yanti pikir apa nih? Karena kan memang nggak semua makanan gampang dikemas ya. Apalagi kalau yang udah bentuknya dus, udah yang gede-gede gitu agak susah, makanya semakin banyak jenis makanannya, semakin model-model kotaknya kemasan makanannya itu ya nanti di situ suka kasih ide nggak cuma pakai hand bouquet, jadi ada tentengan juga kan ya sebenarnya itu awalnya juga bunga yang kayak tentengan terus ada kotak berbentuk amplop kayak gitu itu sebenarnya buat bunga semua, cuman pas Yanti kemas kok agak susah ya kalau banyak harus dibikin kasih pilihan gimana kalau dibikin ini. Oh iya, pas cowok-cowok masih oke lah gantinya. Atau enggak Yanti kasih option. Biasanya kalau anak laki-laki itu coklatnya Ferrero. Memang agak mahal ya Ferrero. Cuma kemasnya agak lebih mudah dan kalau untuk anak-anak laki itu biasanya pada banyak yang suka deh coklat itu. Coklat sih banyaknya kalau anak-anak laki. Begitu Kang Jamal. Jadi mau belajar saja. Iya, intinya kayaknya mau private dia. Private. Nggak mampu bayarnya kalau private. Oke, sudah menjawab ya Kang Jamal. Takut waktunya yang lain nggak bagian. Jadi mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya atau mau colek-colek Mbak Yanti, ya dipersilahkan. Ini di mana di chat. Jang Endang di chat itu ada testimoni yang disampaikan oleh beberapa teman atas produknya Neng Yanti. Bisa disampaikan juga tuh. Dibantu kali, coba dibantu. Jang Endang bisa lihat nggak chatnya? Bentar. Tadi, nih dari Ibu Emi. Emi ya. Dari betul deh Aulia, tangkepkan. Apa sih tangkepkan? Udah jam 10:11. Gaul banget. Saya sudah pernah pesan katanya untuk wisuda anaknya, sahabat saya katanya. Halo. Ah, itu dia. Ya, ini dia nih. Emi. Testimoni. Ayo. Selamat pagi semuanya. Oh, nggak pakai video Teh Emi? Maaf, belum mandi. Aduh. Wah, luar biasa nih. Kalau untuk produknya Neng Yanti sendiri, aku bisa testimoni karena kebetulan waktu itu saya itu udah tinggal acara besok, mau wisuda besok, tiba-tiba ada gambar buket coklat, dan terus lihat IG-nya Yanti, saya bilang, bisa nggak pesan? Saya itu kalau nggak salah pesennya jam 10 malam, untuk besok pagi jam 8 pagi. Terus katanya, iya, aduh Teteh, kasih beberapa gambar. Saya bilang, anything that you can make. Pokoknya I just wanna have it, jam 7 pagi harus udah ada di saya. Karena acara wisudanya jam 8. Terus tiba-tiba pagi-pagi sambil deg-degan, berapa harganya? Berapa aja, saya bilang, yang ada di rumah aja. Tapi ini sisa-sisa, enggak apa-apa, saya bilang. Pagi-pagi saya dikirimin buket coklat yang
bagus banget dan harganya sangat tidak dikira. Jadi waktu itu aku kirim ke anaknya teman aku dan dia itu surprise banget gitu, instead of dapat bunga yang biasa dia dapat a bucket of coklat yang dia suka semua produknya. Padahal itu apa yang ada available di rumah Yanti. Jadi waktu itu benar-benar problem solving banget ya Yanti buat saya. Jadi wah, terima kasih. Cuman memang seperti tadi aku bilang, teman-teman harus bantu promo, nggak cuman usaha Yanti aja, kan banyak banget nih di lintas angkatan gimana caranya kita promo gitu. Mungkin kalau misalkan ke depannya lebih expand, bisa kita sewa satu toko rame-rame, di situ display semuanya. Jadi di situ cuman kayak one stop shopping yang semua produk angkatan ada di situ. Tinggal nanti orangnya hubungi. Wah, itu kan cakep banget kalau gitu. Jadi kita kumpul sangat barokah gitu kan. Kita mungkin nggak perlu tempat yang besar, tapi tempat yang kecil. Tapi kalau bisa semua orang punya kesempatan yang sama untuk promo produknya. Karena produk kayak Yanti ini pasti jadi alternatif hadiah buat anak-anak kita yang bosan dikasih mainan, bosan dikasih baju, bosan dikasih boneka. Tapi something yang they can eat and they like it. Itu aja sih. Nuhun teh, nuhun. Keren. Ya keren deh, dan ini yang menggiat acara ini, yang menginisiasi dan yang memfasilitasi dan yang mengadakan luar biasa. Narasumber. Oke, terima kasih Mbak Emi testimoninya. Jadi sudah menggunakan Mbak Yanti ya. Untuk yang lain, Mbak Diana, ayo Mbak Diana. Atau Kang Giri, jangan melamun. Kang Giri takjub katanya. Itu ada testimoni juga tuh dari Aulia. Ya. Saya boleh, itu silakan. Yang Endah. Silakan. Di grup chat. Iya. Aku nggak bisa buka sih. Oh ya, saya bacain aja ya. Iya. Nah, ini menjawab responnya dari TMI. Ya, Aulia bilang, nah iya benar, anakku pas wisuda SD kemarin juga masih disimpan karangannya sampai sekarang karena buatnya pakai hati kayaknya. Mantap. Meleleh. Meleleh nih. Li, makasih Li. Dan yang baru sampai rumah dari Bu Perta ini jadi belum bisa ini. Cuman intinya mah sangat support banget lah Yanti. Kemarin cuma ditanya, dia cuma nanya gini doang sama saya, anaknya suka apa Li? Ya makanan ini ada umumnya lah yang banyak MSG, biasanya anak-anak yang nggak boleh itu malah favorit kan. Ini sama ini gitu kan. Dan nggak nyangka kalau bakalan bagus itu, dan anak saya amazed gitu. Ya Allah, Ibu bikin ini buat aku, khusus buat aku wisuda gitu. Bukan Ibu Sina, tapi Tante Yanti. Tapi artinya pesannya itu tersampaikan ketika tahu juga kalau yang ngebuat tuh temennya ibunya. Jadi dia menganggap bahwa sudah mewakili buatannya Tante Yati itu mewakili perasaan ibunya gitu. Makanya sampai sekarang nggak ada yang boleh nyentuh itu karangan bunga padahal kutu laki-laki loh. Jadi ya benar kalau dibilang bikinnya pakai hati, udah gitu budgetnya juga alhamdulillah aman. Untuk karangan bunga kayak gitu orang pada bilang ih itu pasti mahal ya Li gitu. Dan ternyata nggak begitu dikasih tahu, asli yang lain pada ikutan akhirnya pesen semua sama Yanti dari teman-teman orang tuanya teman-temannya Denis. Makasih ya Li. Jadi rekomen lah. Keren. Alhamdulillah Mbak Lia. Oh, ini halo, ada Bu moderator mau nambahin dikit? Oh, silakan.
Baik, melihat tadi yang disampaikan oleh video yang disampaikan oleh Neng Yanti tadi sangat luar biasa ya. Ini yang disebut namanya sebuah industri, yaitu merubah nilai tambah suatu barang yang tadinya mungkin biasa saja menjadi menarik. Ini suatu inovasi yang telah dilakukan cukup baik yang dapat ditiru oleh teman-teman semua. Inovasi merubah suatu barang yang biasa-biasa saja menjadi menarik. Tapi saya lihat cemilan saja sudah bisa dibuat seperti itu, apalagi cemulu, cemelas, dan yang lainnya tentunya ya. Nuhun Kang Erwin. Kang Erwin teh. Ger, tetangga makin ger ya. Ada bunga-bunganya sedikit, ya itu enggak riba tuh ya, Pak Haji Roni ya, ada bunga gitu ya. Masya Allah Kang Erwin. Jadi sekali lagi sangat luar biasa Neng Yanti, sangat luar biasa ya, dan patut ditiru oleh teman-teman, sebuah inovasi yang sangat luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah bisa nular ke yang lain ya. Keren Kang Erwin. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Ini Kang siapa nih? Saifullah Zulfikar. Ya, boleh saya kasih ini pendapat? Ya, silakan Kang. Iya, nama saya terlahir Panuju, yang mungkin ingat dulu kakak kelas kayaknya. Iya, jadi gini, ada beberapa, ini bukan dari produk ya, tapi dari habit atau behavior dari teman-teman. Ketika ada kawan di grup yang men-share produk-produknya atau jualannya, kadang tuh mereka bukan tidak support ya, malah banyak yang tidak peduli. Padahal kalau memang gerakan ini membeli barang menolong kawan ya, membeli produk kawan, jadi harusnya itu behaviornya yang dirubah. Jadi gini, kadang orang yang ekonominya merasa di atas rata-rata, mereka tidak level dengan barang tersebut atau apa, mandangnya gitu. Padahal saya sering bilang, lu nggak perlu lu makan, lu beli aja. Kalau emang lu nggak level barang itu, lu bisa kasih kok. Halo? Gitu. Jadi kan kalau pahalanya malah justru lebih 2 kali kan, dia membantu teman, diberikan lagi kepada orang lain kan. Kalau emang dia tidak suka, itu juga berpahala lagi, malah double. Itu sebetulnya yang harus kita rubah. Bagaimana kita bisa menstimulus teman-teman nih merubah mindset bahwa ayo kita bantu teman yang berjualan, berdagang, kita beli, minimal kita bertanya lah atau juga memberikan support dia biar dia tetap semangat gitu loh. Jangan orang nge-share di grup dicuekin, didiemin. Itu yang kalau di grup alumni saya yang selalu saya sering teriakin ke teman-teman, lu jangan nggak peduli, lu harus peduli sama teman. Kalau mau ngebantu, bantunya ya jangan materi, tapi lu bisa dengan itu aja sih yang mau saya itu, bahwa di kelompok-kelompok tertentu, bahwa untuk itu kita harus merubah mindset dulu kawan-kawan, mempersamakan persepsi lah gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saifullah, insya Allah dengan adanya gerakan ini, insya Allah nanti ke depannya ya yang tadinya share dicuekin atau nggak dilihat atau nggak digubris, insya Allah dengan gerakan ini nanti teman-teman yang punya usaha kecil yang memang tadinya barang itu nggak pernah dilihat atau tidak terlihat menarik bisa jadi menarik. Atau paling nggak kita peduli dengan usaha teman-teman semua yang ada di sini. Ya, itu yang utama. Ya. Gitu ya Bang Saifullah. Amin. Semoga kita tetap sehat. Amin. Tetap silaturahmi tetap jalan ya. Amin. Sambil ini kerja bakti yang menyemprot disinfektan. Oke. Jangan Endang, silakan. Ya, baik. Saya lempar lagi ke yang lain. Mungkin masih ada yang mau bertanya sebelum. Kang Sobar lagi jalan-jalan. Sama Iin, Bu Endang. Ya. Endang lah. Hai In. Masya Allah. Masya Allah, dia udah jalan aja tuh udah. Ini termasuk salah satu gerakan. Betul. Ini ya, gerakan. Betul. Gerakan dari. Alhamdulillah. Lapak digunakan sama kawan kita, sama keluarga Iin. Saya lagi mendampingi keluarga Iin.
Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, Mudah-mudahan ini keluarga kalau kita mau alumni ya. istirahat lagi di sini, Bu. Oke. Ya. Di rumput nggak? Ini udah ada yang booking. Nah, tapi maaf ya Kang Sobar, kita sesinya lagi sesi buket dulu, jadi Iya, iya. sebentar ya. Oke, mungkin Mbak Diana ada masukan dari acara ini. Jadi kita sembari jalan ini ya, jadi Iya, iya. bertanya, mau diskusi, jadi kita sekalian jalan. Mungkin Mbak Diana yang bergerak di TVRI dengan kegiatan teman-teman kita ini nih bisa kasih ide tadi ya, selain nanti memberikan proposal ke Mbak Diana atau untuk promosi yang lainnya bisa lewat apa nih Mbak Diana? Iklan? Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin nanti kalau dari kami dari TVRI, karena saya kan dari apa namanya biasa sering rapat ya, maksudnya kan kita rapat. Nah itu memang kita kan selalu rapat itu dari berbagai macam direktorat. Itu memang kita diperlukan konsumsi yang terus menerus gitu. Nah kadang-kadang kan teman-teman itu di kantor itu ataupun direksi itu kadang suka bosen gitu. Makanya kok cuma ini lagi nih. Saya kemarin sempat WA sama Cianti. Kalau memang jual apa teman-teman gitu. Kalau memang teman-teman bisa melakukan apa saja, bisa kirimkan proposal ke saya. Nanti saya bantu untuk menyalurkan ke direktorat lainnya. Berhubung saya kan di direktorat keuangan, mungkin saya nggak terlalu banyak ke broadcasting, tapi nanti akan saya salurkan ke teman-teman produksi yang mungkin setiap hari mereka selalu punya waktu untuk sip-sipan produksi acara itu. Jadi mereka perlu konsumsi untuk kru kerabat kerja mereka gitu. Jadi mungkin itu saja. Kalau saya kan nggak ada produk apa-apa yang bisa tawarkan. Cuma tadinya saya membantu menyalurkan untuk teman-teman yang di sini memang berguna. Mudah-mudahan dari sisi dari sisi untuk melakukan tender atau apalah bentuknya, kirim aja proposalnya ke saya. Nanti saya bantu. Mungkin itu aja. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Tapi mungkin gini kali Mbak Diana. Karena kita bergerak dari industri yang kecil, mungkin packing kita kan masih belum menarik ya kalau untuk ke lintas direktorat kayak gitu. Itu gimana tuh Mbak Yanti mensiasatinya? Jumlah orang itu satu kali produksi itu mungkin mereka bisa mencapai sekitar 50 sampai 75 orang. Satu kali konsumsi makan. Tergantung dari apa yang mereka lakukan, seperti misalnya untuk mereka pergi ke luar kota itu juga mereka perlu makan. Satu kali produksi itu bisa 2 kali atau 3 kali makan mereka. Jadi paling teman-teman dimintakannya proposal bentuknya seperti apa, packingnya seperti apa gitu kan. Kemudian jenis makanannya, kemudian ada sertifikat halal. Itu biasanya kita selalu memverifikasi dari teman-teman yang misalnya ada produk halal. Minimal itulah yang bisa kita sampaikan kalau dari perkantoran ya. Iya betul. Oke. Ya, betul. Oke. Terima kasih Mbak Diana. Mungkin Kang Ojim bisa nambahin lagi nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Banyak hal yang hari ini insya Allah kita dapatkan ya dari pertemuan ini. Dari antusiasme dari teman-teman, kemudian produk yang kita list, terus kemudian dari catatan-catatan dari Teh Emi juga sampaikan tadi. Pada prinsipnya adalah ini hari inilah perdana ya, jadi insya Allah mungkin kita akan lakukan secara reguler lah ya, entah itu 1 bulan atau 2 bulan, nanti coba kita lihat aja kesiapan pemateri ya. Jadi yang itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari sisi pemateri di sini teman-teman banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita dorong ya, kayak misalnya yang saya tangkap aja dari Linda Subandi. Teh Linda Subandi ini merupakan food photograph ya, yang saya lihat di akun IG-nya itu cukup aktif sekali menyampaikan sesi training segala macam gitu ya. Nah teman-teman ini kan seperti tadi sama Jang Endang sampaikan bahwa produk-produknya perlu dikemas ya, foto ya, tadi Bang Jamal bilang ya, Kang Erwin juga ya, itu bisa produk-produk itu bisa difoto dan semenarik mungkin gitu ya untuk menyampaikan, karena kita punya dunia medsos
dan kemudian kita terkait dengan yang 4P yang tadi disebut sama Kang Erwin juga sangat terbantu nih, insya Allah kalau Jeng Linda bisa menyampaikan beberapa masukan lah ke kita semuanya. Ini juga banyak juga yang lain-lainnya yang terkait dengan kuliner juga banyak nih. Mungkin kita list deh ya pelan-pelan untuk ke depannya. Yang penting kita konsisten dan istiqomah aja untuk menggulirkan gerakan ini. Karena yang kita ketahui PSBB berikutnya ini akan diberlakukan, terus kemudian juga ke depan juga mungkin akan banyak masa-masa yang sifatnya terus menurun ekonomi, dan mungkin yang tadi Kang Erwin sampaikan valid bahwa produk-produk dari teman-teman dekat merupakan penopang ya utama yang kita bisa kita maksimalkan. Itu aja sih, Jang Endang, tambahan dari saya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa lebih tajam lagi. Silakan Jang Endang. Punten. Oke. Saya lempar lagi untuk sesi satu pertanyaan. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin karena jamnya sudah jam 10.30 dari batas yang kita sediakan. Jadi saya masih membuka kesempatan untuk satu orang bertanya. Saya nambahin sedikit, Pak Endang. Oke, silakan Pak Erwin. Terkait tadi yang disampaikan oleh Melani tadi mengenai perusahaan, saya mengingatkan teman-teman, kalau berhubungan dengan perusahaan ataupun pemerintahan, yang sangat penting adalah punya badan hukum, minimal punya stempel deh gitu. Terus yang kedua harus punya NPWP, jangan lupa itu. Kalau usaha kita tidak ada NPWP berhubungan dengan perusahaan, ya pasti nggak bakal bisa. Yang kedua, kita juga sebaiknya berbadan hukum, memiliki izin usaha gitu ibaratnya ya, stempel. Nah kalau itu tidak semua teman-teman semua nggak punya, teman-teman kiranya jualannya hanya bisa melalui online saja, tidak bisa melalui perusahaan seperti itu. Ya, itu teman-teman. Terima kasih Kang Erwin. Punten boleh saya nggak sedikit nambahin nih? Masya Allah. Ya, silakan Kang Sobar. Ya, silakan Kang Sobar. Gini ya. Karena saya di pariwisata, kadang kan perjalanan dari Depok atau disebut Jakarta ya, saya juga kadang memerlukan kebutuhan snack atau makan ya, khususnya dengan menggunakan nasi bok. Nah kira-kira, nih saya kan belum fokus banget nih untuk nyimak teman-teman yang punya usaha kuliner tersebut. Nah mohon dong diajukan ke Traveloka menu dan harganya gitu. Saya mohon pengajuan untuk proposal ya. Nggak butuh daging kambing juga kan? Traveloka langsung nggak apa-apa. Siap. Biasanya sekali itu untuk udah menyeluruh Kang Haji Jamal. Ada apa itu Kang Soba? Iya, yang keberangkatan khususnya misalnya dari Depok. Artinya saya pasti mesen dengan rombongan ya, nanti berapa pack gitu. Atau dari keberangkatan dari Jakarta. Gitu. Jadi saya juga harus mempersiapkan kan. Nah, itu menu-menu mohon di email, nanti saya kirim di email ya. Setelah saya kebetulan lagi dalam perjalanan ini ya. Jadi nanti tolong di email saya kirimkan emailnya, menu-menu berikut harga, makan dan snack. Gitu. Snack box ya, plus air, bla-blanya lah. Sama menu makannya dari berbagai apa ya? Pilihan. Nanti kan soal kita menyesuaikan budget dari peserta, biasanya seperti itu kita lihatnya. Gitu ya. Saya mohon dikirimkan, nanti saya kirim nomor email. Oke. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Kang Sobar. Jadi mengulas sedikit nih ya. Jadi yang kelasnya untuk direktorat memang atau kantor-kantoran itu memang agak ekstra ya. Berarti memang kita yang bergulat di bidang catering segala macam itu memang harus mempunyai NPWP, stempel, sertifikat halal, atau tadi Mbak Diana bilang apa tuh? Yang satu lagi. Jadi memang semua harus, kalau mau skalanya agak besar ya, memang harus memiliki ini. Jadi saya juga, jadi gimana nih Kang Ojeng, saya juga agak sharing sedikit. Jadi kalau kayak Jeng Wida itu kan juga punya usaha rumahan. Betul.
tapi mungkin kan dia tidak memiliki yang tadi Kang Erwin sebut ini. Betul. Jadi gimana untuk bisa paling nggak memasarkan produknya gitu. Iya, betul. Jadi bukan cuma hanya di kalangan teman, tapi bisa ke perkantoran atau ke yang lain. Boleh. Jadi begini, kalau ditanyakan kepada saya, insya Allah terakhir itu ada yang saya pernah posting di grup WAG besar kita terkait dengan mendapatkan lisensi sertifikat halal MUI. Dan itu yang menyampaikan itu adalah tim sertifikasi MUI. Dan itu buat teman-teman yang pegiat kuliner, yang insya Allah menjangkau dari Jeng Wida yang disampaikan tadi tuh, Jeng Endang. Nah, situ satu yang pertama. Yang kedua, yang juga pernah saya dapatkan informasi dari teman pelaku yang mungkin setipe dengan Jeng Wida, itu untuk melakukannya itu tidak sulit ya mendapatkannya. Tapi memang pertama tentang biaya juga tidak terlalu mahal. Terus yang kedua, dia ada visit reguler untuk pengecekan, baik itu yang pertama maupun yang secara reguler 3 bulan. Dia sertifikasi, dia lihat verifikasi segala macam prosesnya, terus kemudian alat-alatnya segala macam. Dan mungkin insya Allah ini juga jadi PR kita lah ya, mungkin untuk kita mendapatkan bagaimana yang tadi Kang Erwin sampaikan, sama peluang yang tadi yang Diana sampaikan, supaya kita dapat semua yang kita bisa berikan kepada teman-teman, sehingga teman-teman juga nggak kehilangan kesempatan gitu ya, kita bekali dengan lisensi seperti itu. Memang kita nanti coba cari tahu dulu, belusukan dulu deh istilahnya, cari tahu kiri kanan. Nah nanti saat-saatnya kita cukup tahu informasi, mungkin akan kita share gitu ke teman-teman semua. Terima kasih, itu aja sih Jeng Endang masukan dari saya terkait dengan lisensi tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Ojim, sangat membantu juga ini ya infonya. Jadi saya lempar pertanyaan satu lagi, kayaknya udah mulai bosen kali ya. Atau gimana nih? Ya, oke. Oke, saya tunggu sebentar ya. Ya. Oke. Ya, kayaknya sembari jalan, kayaknya udah mulai nggak ada lagi yang mau bertanya atau diskusi, dan memang waktu diskusi kita juga sudah cukup. Jadi saya kembalikan lagi kepada co-host Kang Jamal untuk menutup acara. Oke, alhamdulillah ya. Mungkin satu kalimat buat acara perdana kita ini. Masya Allah, demikian berkembang, mulai dari gimana Jeng Yanti membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, sampai dengan ada di sini saling memberikan peluang. Gitu. Nah, mungkin sedikit tambahan ya. Jadi memang ada beberapa solusi sih. Jadi buat teman-teman kita yang katakan di bawah level UMK gitu kan, yang gimana dia tuh coba untuk memamparkan, sebagai pemasok ke kantor-kantor, mungkin juga ada beberapa rencana gitu, kalau boleh saya utarakan, kita buat suatu badan usaha yang sifatnya itu untuk meminjamkan, untuk memfasilitasi semacam seperti ini gitu kan, ketika membutuhkan suatu legalitas ya kan, kita coba untuk memfasilitasi misalnya gitu. Terus kedua juga untuk masalah sertifikasi halal ya kan. Mungkin nanti insya Allah di kemudian hari ya kan, kita coba untuk mengadakan sharing session ini untuk gimana cara mendapatkan sertifikasi hal tersebut gitu. Jadi insya Allah dengan adanya forum ini ya minimal untuk kita dan dari kita ya akan berkembang. Gitu kan. Nah kira-kira ntar Bang Ujim boleh dibuka itunya chatnya semuanya. Jadi
Promo produk. Promo produk sedikit. Oke. Nah, tadi kan kita melanjuti yang tadi ya. Melanjuti. Jadi sebelum kita tutup tadi kita sudah ada 30 sekian, 32 kalau nggak salah produk-produk dari teman kita. Nah ini lanjutin lagi. Nah tadi kita sampai sini ya. Iya. Ya ini Kang Yana dari Kang Yana terakhir ya. Kang Yana mana Kang Yana? Sebentar. Bawa lagi. Nah tadi. Oh, ya. Ini dia. Ya berarti setelah Kang Yana tadi udah kita ini selanjutnya Kang Ojin. Kang Yana seharusnya beliau menjadi narasumber pertama, tapi karena berhalangan digantikan dengan Teh Yanti. Dan ini adalah produk dari teman kita, Bang Mulpito, yang merupakan esensi oil, produk pengharum ruangan katanya ini ya, yang menggunakan produk-produk alami. Nah, dan ini terus terang ini salah satu tren di angkatan 88 itu adalah kerupuk kulitnya Kang Giri. Jadi mungkin angkatan-angkatan lain yang belum coba silakan. Udah. Udah cobain ya? Udah dapat satu bungkus. Enak, cuman nggak ditawarin lagi aja. Iya, oke Gi. Gua belum ditawarin lah. Nah itu tadi. Ya nanti insyaallah secara ini ya, yang jelas di sini forum kita ini saling memperkenalkan terlebih dahulu. Ya berikutnya lagi. Kelewatan. Nah ini Tape Oli Jeng Mulyana. Wah. Nah, dia jualnya itu per ada pasang. Di sini Tape Oli. Ya, per pasang. Per pasangnya kalau nggak salah itu Rp25.000. Jadi satu gelondong uli dengan tape-nya. Satu pasang itu Rp25.000. Terus berikutnya lagi. Nah ini salah satu yang sempat kita bahas. Jadi kebetulan juga ada teman kita ini, Jeng Eli, dia itu fokus di bidang packaging dan printing katanya nih. Jadi ya kan, yang kalau yang sebelumnya itu kalau saya lihat kemasannya Jeng Wida itu hanya kotak biasa, ya kan. Nah ini bisa nih kita enhance lagi menjadi kemasan yang ada brandingnya, yang ada sesuatu yang lebih menarik seperti itu. Ini kemudian juga paket keris pengantin oleh Kiki. Kiki adalah angkatan 88 dengan spesialisasi res pengantin. Mungkin persiapan bagi yang ingin mantu, ya kan? Oke, lanjut lagi. Nah, bagi yang memerlukan jasa elektrikal ya, jasa pemasangan instalasi listrik di rumah, ya kan, mungkin perbaikan segala macam. Ini saudara Hanafi, angkatan 88. Kemudian, nah ini Jeng Amele Sofyan. Jadi ini kebetulan juga dengan lumayan skala besar usaha yang dijalankan panel industri. Yaitu salah satunya itu beliau membuat pabrik di daerah Ciracas, saya lupa, pabrik kosmetik, dan juga dapat tender untuk membuat rumah sakit penanganan COVID. Jadi supaya cepat itu menggunakan panel yang diproduksi sendiri oleh Teh Amel. Teh Amel ini angkatan 88 dan juga memiliki konveksi baju atau kaos. Ya, silakan. Nah, ini yang tadi diperkenalkan awal sebelumnya oleh Ibu Moderator. Kenapa namanya Mustafa ya? Aneh. Lihat di Google juga Mustafa namanya. Mustafa, iya. Itu dari zaman bahula. Oh gitu ya. Yang saya tahu kan kering kentang gitu loh.
Nggak, tapi kalau di Kalau di Tasik Mustopa. Oh, gitu. Itu kalau di Tasik Mustopanya F-nya pakai Panta apa pakai Vespa? Panta apa vitamin ya lupa. Oh ya, makanya kan. Ya ini buatan Kang Abai. Biasanya ini sering nih kalau buat oleh-oleh anak yang lagi di santri, ya kan? Yang di kos-kosan, nah ini salah satu makanan favoritnya ini nih gitu, alternatif. Ya, oke, next. Nah, kelewat 1 jam. Udah, betul, oke. Nah, ini juga makanan siap saji. Wah, Masya Allah, ini kata makanan rumahan ini. Ya kan, yang cocok untuk seperti yang tadi disampaikan oleh Jeng Diana. Ya, ini dari fotonya juga lumayan menggugah selera. Kalau nggak salah Ibu Dewi Lutfi ini ada kelas kita ya tadi ya. Dewinya nggak bisa masuk tadi Zoom-nya katanya. Nggak bisa masuk ya? Dia kepenuhan handphonenya jadi nggak bisa masuk. Oke. Tuh ada jengkol, wow. Sini siapa yang suka jengki? Oke, nextnya Bang Ojim. Nah, ini yang lebih paham katanya Bang Ojim nih, kayak gini-ginian. Perawatan wajah. Kenapa saya? Lanjut. Oke, skincare ya? Iya, gampang. Mandi dulu. Iya, sama gue. Nah, ini juga salah satu. Mbak Hida ini kalau nggak salah. Ntar kabarin ya. Kita angkatannya Jang Emi ya? Betul ya? Dia di 86 itu. Kalau nggak salah betul ini produk impor khusus untuk buah. Buah lokal dan sayuran. Wow, tidak ada toko offline, jual secara online. Wah, alhamdulillah salah satu referensi untuk kita untuk jika membutuhkan buah-buah lokal dan Kang impor. Haji suaranya kecil, Kang Haji, punten. Oh, kecil ya? Iya. Kalau gini jelas? Ya, siap. Oke, berikutnya lagi. Ini siapa Ini nih? sebenarnya nggak cuma bebek dan ayam aja yang dijual oleh saudara tersangka nih, tapi juga katanya rasanya juga enak nih. Ini persamaan dari Kang Ojim nih, Kang Roni Kiat. Wih, keren. Bahkan Belum nyampe legenda ya? Hah? Belum nyampe legenda nih. Padahal ya, tinggal lempar doang kan? Iya betul. Baru pastel. Kalau di kita disetting dikirimin gambarnya. Masya Allah. Lanjut. Udah. Oh gitu ya. Oh beda. Pancing terus beda, pancing. Beda level ya soalnya. Jadi. Oke, demikian tadi produk-produk Jadi colek padahal deket. Dari teman kita ya. Dilewatin, legenda lewat. Oke, jadi mungkin closing statement yang saya sampaikan sebagai co-host ini, bahwa acara ini, kita sepakat bahwa acara ini luar biasa ya. Nggak cuma kita sebagai pelaku pebisnis, tapi juga ada yang menjemput, gitu kan, seperti tadi Kang Sobar, terus Jeng Diana, yang membuka peluang ke teman-teman semua. Nah, kira-kira untuk kedepannya, apakah acara ini akan dibuatkan rutin atau gimana? Mungkin dari teman-teman semua saya persilahkan. Terus kira-kira kalau memang rutin dibuat berapa periode, berapa kali, misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau setiap hari mungkin juga kan. Gitu. Jadi silakan ya gitu. Terus kira-kira untuk berikutnya lagi itu apa temanya kayak gitu. Mungkin silakan 5 menit lah waktu yang ini ya, kita sampaikan kepada teman-teman. Kira-kira gimana enaknya? Mungkin yang bisa di-unmute. Silakan. Tawarkan ke Kang Erwin dulu, Pak. Ya. Kang Erwin.
Mungkin ada ide untuk selanjutnya gimana? Saya sih berharap sih memang ini banyak ya dari angkatan 88 karena memang awalnya dari angkatan 88 dan juga terima kasih kepada teman-teman semua dari berbagai angkatan. Di sini ada TMI angkatan 86 ya kalau nggak salah ya. Terus Bang Ivan, Bang Panuju angkatan 87. Terus juga Aulia udah open mute tuh, Mas. Oh, udah ya. Oke, silakan. Aulia. Neng Aulia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tadi ikutnya agak di tengah. Saya nggak tahu apa yang sudah disampaikan sama Kang Erwin ya sebelumnya. Tapi Pojok Muamalah ini salah satu program yang menurut saya sih bagus banget. Kalau misalnya kita bisa menjalankan, artinya tujuannya kan untuk mengangkat jenis usaha teman-teman. Dan kalau bisa, usulan saya sih kayak semacam pembinaan gitu, ada pembinaan bagaimana kita bisa survive dalam kondisi pandemi seperti ini gitu. Beda kalau kita lakukan secara berjamaah, itu pasti efeknya terasa gitu. Kayak kalau yang pojok muamalahnya kan tadi udah disampaikan ya, udah ada promosinya. Mungkin ditambah gencar lagi di masing-masing angkatan, jadi lintas angkatan gitu ya. Sama ya itu tadi, yang tadi saya udah sempat usulin di chat bahwa kalau bisa ada ngundang narasumber yang bisa sharing. Misalnya teman-teman ada yang baru mau memulai usaha, kira-kira usaha apa sih yang bisa survive dalam kondisi pandemi seperti ini. Terus lalu yang sudah punya usaha tapi kayaknya udah gredet gitu ya, maksudnya kayak udah antara hidup segan mati tak mau gitu, itu gimana cara survive-nya, gimana cara switching-nya gitu. Sama ya ya paling itu sih yang saya lihat perlu di share, atau mungkin ada juga teman-teman yang mau berbagi ilmu kayak tadi Yanti kan udah nge-share tuh masalah cara membuat buket ya, yang lain-lain. Kalau misalnya ini membuka diri untuk memberi sharing ilmu supaya teman-teman yang lain belum punya usaha juga bisa ikutan melakukan hal yang sama di daerahnya gitu. Itu aja sih usulan dari saya. Ya kalau mau diadakan berapa bulannya mah terserah, tersedia narasumbernya, kita ikut aja. Itu sih cukup dari saya. Makasih ya. Ya, terima kasih Aulia. Oke, mungkin ada lagi yang memberikan usulan. Silakan. Kang Erwin. Atau yang lainnya silakan. Baik. Ya, usul dari saya sih ya seperti tadi sama mungkin ya dengan Aulia tadi. Memang kalau kita meminta kepada masing-masing orang mempromosikannya seperti dari Yanti ya kemungkinan sulit ya, karena nggak semua orang bisa seperti itu dan nggak semua barang bisa di videokan dan cara-cara seperti itu. Mungkin nanti ke depan narasumbernya ada sumber dari kalangan luar gitu ya, seperti praktisi pajak. Kita kan bagaimana tentang NP, bagian tentang kewajiban pajak, lalu tentang kita cari juga praktisi orang yang biasa mengurus izin satu atap, bagaimana sih perizinan itu seperti apa sih, seperti juga tadi masalah sertifikat halal. Mungkin nanti orang dari luar tersebut bisa kita jadikan sebagai narasumber kita. Dari teman-teman yang udah berhasil di kegiatan online-nya mungkin bisa menjadi narasumber juga. Bagaimana sih memulai usaha melalui online? Karena mau nggak mau kita harus memang ke arah sana. Kalau kita nggak mau berubah, maka kita akan tergilas oleh zaman. Teman-teman ingat ya, dulu ada mesin ketik, ada namanya jasa pengetikan, sekarang sudah hilang. Dulu ada tukang patri, sekarang patri jadi susah karena sebenarnya teflon. Jadi kalau kita nggak berubah akan tergilas juga oleh nantinya. Jadi mungkin praktisi dari luar itu yang sebaiknya kita nanti undang untuk informasi dan juga tambahan ilmu bagi teman-teman. Gitu teman dari saya. Terima kasih. Mungkin ada lagi sebelum kita putuskan untuk ke depannya.
Oke. Oke, kalau tidak ada, oke baik. Jadi, sorry untuk usulannya, kira-kira kapan bisa diadakan acara seperti ini lagi? Halo, Assalamualaikum. Kang Jamal. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan. Bisa tambahin sedikit ya? Tadi yang disampaikan Aulia tuh ya, itu kan bagus bahwa harus ada sebentuk dana atau pendampingan. Bagaimana pendampingan teman-teman yang sudah mulai usahanya baik, mentransfer ilmunya kepada yang lain. Juga ya tadi yang seperti Kang Jamal bilang itu bahwa kita harus ada usaha. Nah, badan usaha itu untuk sementara mungkin kalau ada teman yang sudah punya badan usaha, ketika ada teman lain yang membutuhkan mungkin bisa dipinjamkan. Tetapi ke depannya di lintas alumni ini kalau bisa kita harus punya badan usaha sendiri yang bisa menaungi teman-teman yang lain gitu loh. Jadi nanti badan usaha itu mengelola dan melakukan pendampingan kepada usaha-usaha yang sedang berjalan ini, dan mungkin juga nanti bisa dikutip iuran. Dari iuran itu akan dikembalikan lagi kepada anggota. Nah, ketika anggota membutuhkan dana, ketika ada uang kas atau uang iuran di kelompok usaha itu, kan bisa diberikan dengan hitungan-hitungan yang sesuai dengan syariat. Jadi ya terlepas dari riba atau apa gitu kan, jadi bagi hasil atau apa. Tetapi mereka juga tidak dilepas begitu saja. Ketika mereka diberikan bantuan dana, maka dari pengurus harus melakukan pendampingan agar tidak terjadi losing atau kerugian. Bagaimana caranya meningkatkan usaha yang baik, mulai dari kayak semacam gini. Kalau tadi sepintas ya Yanti kan dari mulai penampilan. Nah, nanti untuk Halo, Kang Ivan. Berikutnya adalah bagaimana cara produk-produk itu angle-nya ketika foto. Jadi nanti kalau bisa kita cari narasumber fotografer yang handal yang bisa memberikan masukan bagaimana cara mendokumentasikan produk yang akan dijual. Begitu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Bang Ivan. Usulnya lumayan bagus banget ya. Lumayan bagus banget pula lagi kan. Oke. Jadi kira-kira untuk kedepannya nih ya kan, kalau saya simpulkan, memang di sini kan kita ada beberapa poin ya. Yang pertama itu adalah tadi usulan dari saya itu untuk masalah wadah ya kan, wadah untuk seperti kalau kita masukin ke kantor itu harus punya badan hukum segala macam untuk sementara. Apakah memang kita bikin seperti yang Kang Ivan sampaikan. Kedua juga masalah pelatihan, workshop kayak gitu. Nah, mungkin kalau saya boleh usul ya, kita mulai dari sisi dari kita sendiri dulu nih ya kan, soal kemasan gitu kan, atau gimana caranya itu supaya usaha kita itu eye catching segala macam gitu kan. Di sini ada teman kita juga dari angkatan 89 kebetulan, Linda, yang memiliki profesi itu food photograph. Nah, apakah itu bisa juga dijadikan untuk narasumber berikutnya lagi? Nanti akan kita gabungkan juga dengan misalnya gimana caranya itu produk itu supaya menarik gitu kan. Jadi kita adakan semacam workshop lah, pelatihan gitu. Jadi untuk supaya kita tuh bisa eksis di Dumai, di dunia maya, di medsos, hasil produk-produk kita kayak gitu. Gimana kira-kira rekan-rekan semua? Terus terang saya belum. Maksudnya gimana tuh? Gimana kalau Linda jadi narasumber atau gimana tadi, maaf? Ya, salah satunya seperti itu. Jadi gini, memang sih untuk kedepannya kita belum tahu nih, kita belum putuskan kapan lagi akan kita adakan session seperti ini. Gitu. Nah, kalau memang ada, kira-kira bentuknya seperti apa kayak gitu. Ada beberapa pilihan sih, ya kan. Yang pertama itu kita kembalikan lagi ke awal rencana itu, yaitu cooking class yang disampaikan oleh Kang Yayat, Kang Yana ya.
Ya, itu juga belum terkonfirmasi. Atau yang kedua, idenya itu adalah seperti tadi. Jadi sebagai kelanjutan ini untuk mempercantik, ya untuk eye catching segala macam produk kita itu, saya coba combine gitu kan dari apa yang ada ini, yaitu kita akan coba menghubungi Linda untuk memberikan sharing ilmunya, bagaimana cara membuat tampilan itu menjadi lebih menarik di dunia maya seperti itu. Tambah juga copywriter bla bla segala macam. Bang Jamal, punten. Ya, gimana Bang? Setuju Linda. Setuju Linda, cocok. Cocok ya. Oke. Gimana Bang Ojim? Silakan Bang Ojim. Yang Linda tadi mau sampaikan. Ya. Oh iya. Yang Linda masuk ya? Udah di open. Sok. Silakan. Ya, insya Allah kalau memang tinggal ditentukan aja. Maunya mau tentang foodnya aja atau dari fotonya aja, karena itu dua hal yang berbeda ya. Dari dasar foto dengan yang food aja itu berbeda. Sorry ya, saya nggak terlalu ini karena ini lagi di luar ya. Iya. Oh iya. Oke. Oke. Mungkin nanti yang penting kesediaannya dari Linda dulu ya. Siap. Sebagai narsum ke depannya, saya sih berharap sih bisa kita combine nih dengan beberapa narasumber yang lain, supaya intinya itu adalah bagaimana produk kita tuh lebih menarik gitu loh, baik dari sisi foto, kata-kata atau apapun lah kayak gitu, seperti itu. Ya, terima kasih Linda sebelumnya atas kerjaan waktunya. Ya, sama-sama. Ya. Baik, kita belum kita putuskan untuk session berikutnya. Kira-kira apakah diadakan setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali? Sekali lagi saya silakan kepada teman-teman semua. Atau nanti kita buat voting aja di WhatsApp group ya. Kira-kira seperti apa pertemuan berikutnya? Ya, ini karena waktu juga sudah lumayan panjang, sudah hampir 30 menit dari yang jangan di floor lagi Kang Jamal. Dari teman-teman koordinator aja tentukan berapa lama lagi, 2 minggu lagi kah atau sebulan lagi, biar gampang mudah dulu. Jadi udah ada kepastian tuh kapan mau ada pertemuan lagi. Kalau di ke floor lagi ntar mentah lagi, banyak yang yang di floor itu adalah gini. Udah koordinator aja. Masalah beberapa periodiknya gitu, sebulan sekali kah atau 2 bulan sekali, bukan masalah. Tentuin aja Kang Jamal, tentuin aja sama teman-teman yang sudah mulai mengkoordinir ini gitu loh Kang. Nggak usah ini, biar jadi jadwal ditentukan, nanti yang lain menyesuaikan gitu aja Kang Jamal. Kalau memang dia merasa perlu ilmunya, pasti dia akan menyempatkan waktu Kang Jamal, pasti begitu. Iya, betul. Insya Allah. Oke, mungkin kita putuskan ya. Insya Allah, bagaimana kalau misalnya acara seperti ini kita buat setiap bulannya, ya dengan waktu dan tanggal mungkin nanti akan kita sesuaikan. Ya, Insya Allah setuju ya teman-teman semua ya. Insya Allah. Kita demikian ya. Insya Allah, amin. Jadi jadi nanti kedepannya itu nanti akan kita buat ya. Temanya belum tahu seperti apa, tapi nanti akan kita libatkan di dalam kotak warna orange. Linda sebagai food photograph. Terus juga nanti mungkin kalau ada teman-teman punya referensi ke bagian ke bagian copywriter atau apa lagi yang kemarin disebutkan tadi, copywriter, yang penulis naskah di tagline itulah. Asrot bukan Asrot. Asrot bukan tuh. Asisten sorot. Jangan endang itu. Oke, ya. Oke, kalau gitu. Mungkin dari kita, dari kami ya, selaku penyelenggara, sebelum diakhiri, kami mohon maaf jika ada kata-kata atau apapun sehingga tidak berkenan di hati
rekan-rekan semua. Tapi insya Allah kedepannya kita akan berniat untuk menjadi lebih baik. Ya, dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua rekan-rekan lintas angkatan atas partisipasinya. Semoga waktu yang telah diberikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kedepannya kami berharap kepada teman-teman untuk merangkul teman-teman yang lain sehingga gerakan ini menjadi gerakan yang lebih luas jangkauannya, lebih luas produknya, sehingga target apa yang kita niatkan itu tercapai. Baik, kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Amin. Makasih. Ya, makasih semuanya ya. Makasih Jamal, makasih. Sorry. Kita belum foto session. Ya, jazakumullah khair, Jamal, Oji, semuanya. Salam. Barakallah. Kita foto session dulu ya. Coba foto Jadi session ya. kalau bisa dinyalain dulu videonya kali ya. Ya, nyalain video dulu. Nanti ketahuan. Ini Ibu Endang nih biasanya nih foto-foto nih. Waduh. Oke. Sebentar. Baulnya lagi mandi kayaknya ya. Bentar, Lin. Nah, itu dia. Ada kawan kita juga. 1, 2, 3. Iya. Jeng Linda 1, 2, 3. Iya. Oke. Belum. Belum. Oke. Nah. Oh iya. Siap. Tahan. 1, Jeng Linda ya. Tuh 1, 2, 3. Gini ya. Saat ayah gitu. Oke. Tuh sama kayak Neng Yanti 1, 2, 3. Oke, makasih hatur nuhun. Makasih. Kang Erwin makasih. Rengganis nanyain Rengganis. Dia. Makasih, alhamdulillah. Makasih. Pak Japri. Ya, oke. Ya kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun semuanya, semangatnya. Keluarga. Nanti kita. Ya, keluarga. Ya, makasih semua. Alhamdulillah. Sudah selesai ya? Sudah. Ya. Wes, bos kita tuh satu tuh. Bapak Saifullah. Apa kabar, Pak? Iya, siap. Kapan mau ini ya? Kapan? Mau ke Paralayang? Ya,